Namo Buddhaya. Shalom. Kali ini saya Fatih dari SI 4301 ingin menyampaikan dan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengenali Self Awareness Sejak Dini untuk Mengatasi Gangguan Mental. Kita mulai dengan kasus viral di Depok pada bulan lalu, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang di bawah umur terhadap anak tetangganya. Pelaku membunuh anak tetangganya karena emang ingin membunuh, bukan karena apa-apa. Dengan bangganya dia mengatakan kepada polisi bahwa dia membunuh korban dengan cara menenggelamkannya kepada bak, mencekiknya, hingga menyimpan mayat pada lemari yang diinspirasi dari salah satu tayangan pada film Slenderman. Bahkan, sang pelaku pun tidak menunjukkan raut wajah penyesalan, dan dengan bangganya dia membagikan momen di Facebook pada saat dia menyimpan mayat korbannya. Selain itu juga ada kasus-kasus lainnya seperti seorang ibu di daerah Jawa Timur yang membawa anaknya kepada ustadz setempat untuk diruqyah. Setelah diketahui ternyata anak tersebut dia menderita depresi, bukannya kerasukan setan. Ada juga yang sering kita jumpai ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia ingin bunuh diri karena sesuatu hal. Orang di lingkungannya akan meremehkan dan malah menyuruh orang itu untuk merealisasikan ucapannya itu. Seharusnya yang mereka lakukan adalah menyemangati dan menghidupkan kembali semangat juang hidup sang korban, bukan malah sebaliknya. Nah, dua kasus tadi menunjukkan bahwa pentingnya mengenali self awareness sejak dini untuk meminimalisir kasus-kasus seperti ini lagi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya pada bab 2 ada landasan teori. Nah, definisi menurut para ahli yaitu Scholzo pada tahun 2007 dan Goleman pada tahun 1996. Kedua teori ini pada intinya menyebutkan bahwa self-awareness adalah perhatian pada diri sendiri untuk menggali apa yang ada di dalam dirinya dan mengobservasi lingkungan di sekitarnya. Nah, yang kedua ada tipe self-awareness berdasarkan penelitian Tassa Ulrich. Ternyata menurut mereka ada dua tipe self-awareness. Yang pertama ada internal self-awareness atau ISA, dan yang kedua ada ESA atau external self-awareness. ISA sendiri adalah kemampuan kita untuk mengetahui cita-cita, passion, reaksi, termasuk pikiran, perilaku, perasaan, kelebihan dan kekurangan kita. Sedangkan external self-awareness itu adalah kemampuan memahami bagaimana orang lain melihat kita, bagaimana orang-orang melihat apa yang kita lakukan dan dampaknya bagi mereka. Apakah orang yang memiliki ISA tinggi akan memiliki ISA yang tinggi? Belum tentu, karena dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Nah, dari sini muncul 4 macam tipe self-awareness. Yang pertama ada seekers atau ISA dan ESA rendah. Nah, ini mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dan mereka tidak jelas memahami bagaimana orang lain melihat diri mereka. Yang kedua ada ISA tinggi dan ESA rendah. Nah, di sini mereka memandang diri mereka sendiri, namun mereka nggak butuh pandangan orang lain. Akibatnya mereka nggak nyadarin blind spotnya atau nggak berusaha mencari feedback dari orang lain. Nah, psikopat kebanyakan masuk pada tipe ini yang nanti akan saya jelaskan pada bab 3. Yang ketiga ada ISA rendah dan ESA tinggi, yaitu pleasers. Jadi mereka hanya fokus apa yang dikatakan orang lain. Mereka cenderung mengambil keputusan karena orang lain dan berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain, namun dia asing pada dirinya sendiri. Yang terakhir dan yang paling ideal adalah ISA dan ESA tinggi, yaitu aware. Mereka memahami
mereka memahami diri mereka sendiri dan apa yang ingin mereka capai. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap mencari dan menghargai opini serta feedback dari orang lain. Mereka menimbang keputusan secara matang dan penilaian pribadi dengan penilaian menurut kacamata orang lain. Yang terakhir ada fungsi self-awareness yang dikemukakan oleh Solso pada tahun 2007, yaitu self-awareness sebagai fungsi connect setting, fungsi pendeteksian stimulus, fungsi prioritas, fungsi kontrol, dan fungsi pengorganisasian. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tahapan mengenali self-awareness. Sebenarnya tahapan ini dapat dilihat dari perkembangan kepribadian dan kepribadian seseorang tumbuh dari dia bayi hingga kelak meninggal dunia. Tapi pada fase bayi dan remaja adalah fase yang paling menentukan. Yang pertama ada tahap bayi. Di tahap ini sang anak mulai belajar untuk mengetahui bahwa orang yang memberi susu dan memberi nutrisi kepada dia itu adalah ibunya. Yang kedua ada tahap batita atau di bawah 3 tahun. Nah, di fase ini sang anak mulai belajar berjalan dan berbicara. Nah, di sini juga fase yang menentukan kepribadian si anak ke depannya, apakah nanti dia punya esa yang isa baik, tergantung ucapan orang tua pada saat ini. Seperti contoh, apabila orang tua menyemangati anaknya ketika ia jatuh saat belajar berjalan, maka si anak akan punya dasar untuk menghargai dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya. Apabila sang orang tua terus menyalahkan anaknya, nanti kedepannya anak akan insecure kepada dirinya. Yang ketiga ada tahap sebelum sekolah. Nah, di sini anak mulai punya rasa bersalah dan rasa inisiatif. Di sini juga orang tua dianjurkan untuk menanamkan moral seperti gak ngambil barang orang lain, dan semua keinginan sang anak tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya. Yang keempat ada usia sekolah atau sekolah dasar. Nah, di sini orang tua biasanya sudah mengetahui minat dan bakat si anaknya, dan seharusnya sih didukung biar nanti kedepannya si anak tidak akan bingung ketika ingin memilih jurusan dan memiliki juga esa yang tinggi. Nah, di sini juga orang tua harus hati-hati karena tanda-tanda kelainan jiwa seperti suka menyiksa binatang atau suka ngebohong itu merupakan indikasi psikopat. Nah, yang terakhir itu ada tahap remaja. Ini merupakan salah satu fase terpenting dalam pembentukan kepribadian dan pengenalan self-awareness, walaupun juga dipengaruhi oleh fase-fase sebelumnya. Biasanya di sini tahap kemampuan esasi anak bakal lebih pesat karena dia lebih dekat kepada teman-temannya, kepada orang tuanya. Nah, di fase ini juga seringkali si anak bakal terjebak kepada pergaulan yang tidak sehat. Lalu, apa hubungannya dengan psikopat? Psikopat itu merupakan gangguan kepribadian, antisosial, dan punya potensi untuk melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Penyebabnya bisa beberapa hal, terutama kurangnya keterlibatan orang tua. Nah, di sini keterlibatan orang tua dalam membentuk kepribadian dan mengenali self-awareness juga sangat penting dan dibutuhkan sejak dini, khususnya sebelum masa sekolah, karena si anak akan mulai mengenal isa dan esa di masa ini. Nah, orang tua juga harus hati-hati apabila si anak menunjukkan sifat-sifat indikator psikopat seperti dia nggak mau berbagi kepada temannya atau nggak menyesal ketika melakukan kesalahan. Psikopat sendiri merupakan tipe introspektor, yaitu isa tinggi dan esa rendah. Walaupun begitu, secara luar psikopat adalah pribadi yang murah senyum dan pandai bergaul. Walaupun begitu, dia hanya berpura-pura melakukan itu untuk menutupi sifat mereka dan tidak bisa merasakan emosi. Psikopat sendiri itu termasuk ke dalam introspektor atau memiliki isa tinggi dan esa rendah. Jadi maksudnya adalah seorang psikopat dia punya self-awareness yang kuat terhadap dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya sebagai pusat atau self-center dari keinginan. Dia sangat peka
terhadap kepentingan dirinya sendiri dan nggak peka untuk kepentingan orang lain. Dia tidak aware dengan kebutuhan orang lain dan tidak dapat merasakan emosi. Walaupun begitu, psikopat dikenal sebagai pribadi yang ramah, senyum, dan mudah bergaul. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu penutup. Yang pertama ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah peran orang tua dalam pengenalan self-awareness dan membentuk kepribadian si anak amatlah penting. Karena orang tua harus juga mengetahui apa yang dibutuhin anak mereka dari tahap ke tahap selanjutnya, sehingga kedepannya si anak ini punya konsep diri yang matang pada diri mereka karena sudah dapat mengenal diri mereka sendiri. Nah, anak juga ini akan mempunyai citra diri, identitas, dan keinginan mereka masing-masing. Nah, apabila di fase-fase kayak gini si anak dapat respon positif dari orang tuanya, si anak akan mulai menghargai apa yang mereka miliki dan mulai untuk belajar tentang rasa kemanusiaan. Selanjutnya, saran. Nah, berdasarkan teori Isa dan Nisa, kita tentu ingin mempunyai anak atau bahkan diri kita sendiri menjadi pribadi yang aware atau memiliki Isa dan Nisa yang tinggi. Nah, sebenarnya hal ini dapat dikenalkan sejak dini. Kita juga dapat mengajarkan anak untuk berinteraksi seperti kayak curhat atau bacain dongeng. Nah, setelah biasa interaksi dengan orang tua, barulah ajarin si anak itu buat observasi lingkungan sekitarnya. Nah, biarin dia jalanin komunikasi dengan teman sebayanya. Dengan demikian, si anak akan punya self awareness yang baik dan membuatnya pede, sehingga akan menghargai dan memperbaiki diri sendiri. Nah, hal ini tentunya dapat meminimalisir gangguan kesehatan mental. Sekian dari saya guys. Apabila ingin ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like-nya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya di bawah agar kalau ada update dari saya Anda bisa tidak ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.